Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, lama tidak berjumpa. Hari ini saya akan bawakan firman mengenai memahami keselamatan, kekuatan dalam kehidupan. Jadi memahami keselamatan sebagai kekuatan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, ada satu hal yang sangat menarik ketika saya memulai pelayanan di Jakarta dibandingkan dengan di Semarang. Ketika di Semarang saya melihat bahwa pergelutan jemaat Tuhan di sini di gereja manapun ya di Semarang rata-rata masih dengan pergumulan ekonomi gitu ya. Konsultasi mengenai ekonomi, masalah keluarga, tidak jauh-jauh juga di remaja dan pemudanya pun sama. Masalahnya hal-hal ini seperti itu. Tapi ketika saya masuk di Jakarta dengan gereja yang notabene jemaat 500 sampai 1.000 orang gitu ya. Saya masuk di pelayanan pemuda dan remajanya. Masalahnya beda ternyata saudara-saudara, yaitu apa? Ya, masalah anak muda yang Bapak Ibu sering lihat di Instagram, mungkin di TikTok, mungkin mental health ya. Yang mungkin kita sekarang mikirnya, ini apa sih anak-anak muda ini? Letoy sekali gitu ya. Kalau kita bandingkan, wah zaman saya dulu hidup keras kayak gini, nggak ada apa-apa, kok zaman sekarang anak-anak mudanya kayak gitu. Ternyata tidak bisa kita bandingkan saudara-saudara. Ya. Dengan manusia, dengan segala kesusahan kehidupannya, yang satu bermasalah di mentalitasnya, yang satu bermasalah dengan ekonominya. Manusia dengan segala kompleksitas yang mereka punya dalam kehidupan, sehingga mereka bingung dalam kehidupan ini. Ngapain saya beribadah gitu ya? Ngapain saya eh, beribadah, saya mengikuti suatu agama, entah itu terserahlah mau agama apapun. Ini kita berbicara secara umum dulu ya. Karena mau orang Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik, semuanya masalahnya sama. Kalau nggak masalah keuangan, masalahnya apa? Mental, gitu ya. Lalu mereka dalam hal-hal seperti itu mereka berpikir ngapain saya beribadah gitu ya. Mereka sudah tidak bisa lagi berpikir mengenai keselamatan, mereka tidak bisa berpikir lagi mengenai keselamatan jiwa itu yang harusnya dipikirkan. Karena apa? Untuk ngurusin hidup saja sudah pusing saudara-saudara. Ya. Apalagi ketika zaman-zaman COVID kemarin, banyak keluarga-keluarga ya saudara-saudara, disadari atau tidak itu sebenarnya semuanya berada di ambang keretakan. Berada di ambang keretakan. Apalagi ketika COVID kemarin melanda, saudara, ketika suatu keluarga berada di ambang keretakan, hanya ada biasanya satu alasannya kenapa itu tidak berujung kepada perpisahan atau perceraian atau pisah ranjang begitu ya. Biasanya yang perempuan atau yang laki menggunakan pelayanan atau menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk apa? Tidak ada di rumah gitu ya. Nah, selama bertahun-tahun kerja kerja gitu ya, pelayanan mungkin dalam sehari bisa 10-18 jam gitu ya. Datang ke rumah cuman buat apa? Cuman buat makan, numpang tidur, besoknya lagi gitu ya. Dan di dalam keluarga seperti itu kita menganggap tidak ada yang masalah gitu ya. Nggak ada masalah, nggak bakal cerai ini mah gitu ya. Menggunakan pelayanan atau pekerjaan sebagai tempat pelarian. Rumah hanya tempat transit. Tidur sementara gitu ya, makan sementara, makan diam-diaman di meja makan terus tidur gitu. Nah, kemudian ketika ada cobaan COVID, keluarga-keluarga ini yang biasanya menggunakan pekerjaan, datang ke tempat kerja, datang ke gereja, untuk menghindari waktu di rumah supaya sedikit saja gitu ya, akhirnya dipaksa untuk di dalam rumah. Ya, Anda bayangkan sendiri yang sebelumnya bisa menghindari percakapan, conversation gitu dengan cara kerjaan mereka, akhirnya dipaksa tinggal di dalam satu rumah, terjadi apa? Bertengkar saudara-saudara, ya, bertengkar. Meskipun dalam keadaan ekonomi yang mungkin cukup ya karena kerja ya masa nggak ada uangnya gitu kan. Ada kecukupan ada itu. Tapi di tengah-tengah itu ketika komunikasi sudah hilang, tapi dipaksa dalam keadaan kemarin di 2020 2021 dalam keadaan lockdown COVID, keluarga itu harus dipaksa untuk di dalam satu rumah selama 24/7 ya kalau kita bilang 1 bulan full bahkan 1 tahun full. Akhirnya ada perpecahan yang nggak bisa terhindarkan. Nah, itu yang terjadi di banyak-banyak keluarga, tidak hanya keluarga Kristen saudara-saudara ya. Bahkan keluarga-keluarga di luar Kristen memiliki masalah yang sama. Di tengah-tengah ada uang, tapi nggak ada komunikasi. Di tengah-tengah tidak ada, di tengah-tengah dengan segala kecukupan ekonomi, mentalnya terganggu. Di satu sisi,
Di tengah-tengah ekonomi yang kurang, tapi selalu bisa berkumpul bersama keluarga. Dua-duanya memiliki kesusahannya masing-masing, saudara-saudara. Kita nggak bisa bilang yang ini lebih susah, yang itu lebih susah. Nggak seperti itu. Karena pada kenyataannya ketika saya melihat dinamika kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta sana ya sama aja gitu. Pergelutannya sama, susahnya ya sama gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini manusia dipaksa untuk berpikir mengenai keselamatan. Ya ampun Pak Pendeta, hidup itu sudah susah ya kan. Hidup udah susah, ngurusin anak satu aja udah pusing. Tambah anak dua, pusing lagi. Ngurusin biaya masuk sekolah pusing ya kan. Ngurusin anak masuk kuliah pusing juga. Akhirnya yang kena yang mana? Yang kena keluarga inti. Ketika kepala keluarga atau ibu rumah tangga sudah nggak bisa mengontrol ke emosi dengan baik, keuangan yang tidak baik, akhirnya ketika tidak ada kecukupan itu dilampiaskan kemana? Ke keluarga. Kenalah itu, keretakan keluarga terjadi gitu ya. Jadi nggak bisa kita pungkiri bahwa hidup itu memang sulit ya saudara-saudara. Sulit untuk dijalani. Karena apa? Manusia ini sangat kompleks. Bahkan kalau kita belajar ilmu psikologi aja S1-nya perlu 4 tahun. Ya. Nah setelah 4 tahun itu belum lagi ada S2 Magister Psikologi juga sebagai psikolog. Ada lagi doktorat psikolog gitu ya. D3, S3 gitu kan, PhD, doktoral. Itu cuma mempelajari sifat manusia. Cuma mempelajari gimana caranya manusia itu hidup. Nah kalau gitu, Bapak Ibu masih percaya bahwa pada pendeta yang ngomong, hidup itu mudah, tinggal dijalani bersama Tuhan. Nggak bisa seperti itu saudara-saudara. Itu saya bilang ignoran, atau orang yang nggak peduli dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan percayakan kepada kita, pada manusia untuk kita bisa berpikir gitu. Terus sebaliknya, kalau kita melihat Yesus dalam perjalanannya gitu ya, dia memberitakan dengan penuh kuasa, tapi juga pengajaran-pengajarannya yang kita pakai sampai saat ini tebalnya luar biasa ya kan. Hasil dari Tuhan Yesus mengajar itu jadilah satu buku itu, satu kitab yang tebalnya luar biasa. Nah, karena itu kembali lagi ketika saya berbicara manusia itu kompleks, kemudian manusia dipaksa untuk memahami agama, rasanya udah nggak mungkin ya. Rasanya udah capek Tuhan. Udah mau ngurus anak aja lah gitu ya. Mau kerja, kerja dulu lah. Dapat uang dulu lah, baru nanti ngurusin keselamatan lah. Belakangan aja gitu ya. Nah, saya tidak menyalahkan hal itu saudara-saudara, karena apa? Itu adalah step-step manusia untuk berkembang. Langkah-langkah seseorang, jemaat Tuhan, masuk ke dalam keselamatan yang uh, benar-benar ilahi itu. Untuk mencapai keiman yang benar-benar percaya akan keselamatan Tuhan itu susah. Nggak bisa dipungkiri, susah sekali. Ya, kita coba buka dulu di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Kita kembali ke awal, saudara-saudara ya. Bagaimana dosa itu mengganggu dalam setiap kehidupan kita. Ya, bahwa di dalam dosa itu seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sebelumnya, bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu berdosa. Semuanya bisa dijadikan instrumen untuk berbuat kejahatan. Bahkan hati nurani kita pun bisa berpikir hal yang jahat gitu ya. Ketika kita berpikir seakan-akan baik untuk melakukan hal ini, oh ternyata jahat. Ya, saya sudah pernah contohkan dulu ya kejadian ketika Petrus narik Yesus ke samping, "Guru, seakan-akan kau tidak akan mati." Kalau kita sebagai manusia biasa kita mikirnya, ya baik sih. Ini murid Tuhan Yesus ini baik. Ya kan? Dia nggak mau gurunya mati loh. Dia nggak mau gurunya meninggal. Dia nggak mau gurunya disalibkan. Itu baik loh. Tapi Tuhan tatap mata Petrus dan berkata, "Enyah engkau iblis," gitu ya. Ternyata di dalam rasa gak enakan, rasa hati nurani manusia itu seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk belok dari jalan kebenaran. Itulah dosa. Pasal 59 ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Dan itu semua apa saudara ialah segala dosamu. Bukan dosa Anda, dosa kita juga, dosa saya.
Dosa semua orang gitu. Yang membuat Tuhan menyembunyikan diri dari kita. Tapi ketika sudah masuk perjanjian baru, Tuhan buka dirinya melalui karya Yesus Kristus. Dia harus datang ya, supaya kita yang berdosa memperoleh keselamatan gitu ya. Dan sekarang bagaimana caranya di tengah-tengah permasalahan hidup, kompleksnya hidup gitu ya. Ngurusin parenting anak itu juga susah gitu ya. Cara mendidik anak yang benar aja kita belum tahu bagaimana. Cara membesarkan anak juga ribet gitu ya. Kemudian caranya kalau ketemu temen yang ada permasalahan, cara bantunya gimana gitu. Dari segala masalah dan masalah di sosial, masalah di rumah tangga, kita harus dipaksa berpikir untuk gimana caranya kita membereskan dosa yang kita punya. Ya, gimana caranya kita mikirin hal satu ini, yang namanya dosa, yang abstrak itu ya, yang cuman kita tahu di dalam agama. Dosa itu cuman kita tahu di dalam agama. Ya, kalau nggak ada agama kita nggak tahu itu dosa apa nggak. Betul kan, saudara-saudara ya kan? Kita melihat bahwa Tuhan kita dulu ketika zaman-zaman Israel masih baru keluar itu kan, dia harus memberikan hukum Taurat dulu. Baru orang tahu itu berdosa gitu. Zaman Kain dan Habel, siapa yang tahu kalau membunuh itu dosa? Gak ada yang tahu, saudara-saudara. Tuhan gak bilang bunuh itu dosa apa enggak gitu. Ketika zaman dia menciptakan Taman Eden, dia enggak. Nah, sekarang kita berusaha memahami bagaimana keselamatan itu menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjalani hari-hari dengan baik gitu. Jadi dibalik saudara-saudara, kalau yang sebelumnya kita berpikir, ah Tuhan aku mau urusin dulu kerjaan, aku mau urusin dulu keluarga, aku benerin dulu keluarga, baru deh nanti aku urusin yang gereja gitu ya. Kan Tuhan bilang, urus apa, rumah tangga kita harus bagus dulu, baru kita melayani Tuhan gitu ya. Nah, enggak seperti itu konsepnya. Makanya saya berikan tema khotbah ini yaitu keselamatan sebagai kekuatan dalam kehidupan. Supaya apa? Ketika kita mengalami kesusahan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, sekolah studi, kita ingatnya keselamatan, bukan kita ingatnya aku mau selesai ini dulu baru ke gereja ya Tuhan, gitu ya. Supaya beres dulu Tuhan, supaya aku bisa fokus nanti ketika di gereja, kan kesannya rohani ya, tapi nggak seperti itu. Nggak seperti itu saudara-saudara ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 19 itu dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, ya, jikalau kita hanya dalam hidup kita ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, koma, ya kan? Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maksud Paulus di sini apa? Jadi kalau dalam kehidupan kita saja sandang pangan papan ini kita sampai nangis-nangis sama Tuhan gitu ya, ngemis-ngemis sama Tuhan. Saya nggak bilang itu salah saudara-saudara, saya nggak bilang itu salah, minta sama Tuhan nggak salah. Tapi Paulus berkata kalau dalam dunia ini saja pengharapanmu akan Yesus itu cuma sebatas minta makan, minta minum, minta jodoh, minta doa, minta kesembuhan. Paulus berkata Anda adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi di seluruh dunia ini Anda adalah orang yang malang. Nah, ketika saya mencoba menelaah cerita ini gitu ya, saya ngelihat sambil kemarin scroll-scroll di media sosial, saya lihat ada satu komentar itu yang nyelkit saudara-saudara. Saya nggak mau diajarin bersyukur sama pendeta yang naiknya Pajero. Saya nggak mau diajarin bersyukur sama pendeta yang naiknya Alphard. Kalau kita mikir ya, kalau kita sebagai orang biasa ya benar juga sih. Kau pendeta naiknya Alphard naik Pajero ngajarin kita yang bersyukur. Kita aja gaji masih UMR mungkin di bawah UMR saudara-saudara. Dan kau yang udah di atas ngajarin bersyukur, kurang ajar sih kalau saya bilang. Itu pemikiran saya dulu. Tapi ya semakin hari semakin saya pahami bahwa memang memahami karya Tuhan dalam kehidupan seseorang itu tidak sebatas untuk materi saja saudara-saudara. Makanya penting untuk memahami keselamatan supaya kita nggak sakit hati kalau ada hal-hal seperti ini. Ya, yang satu pendetanya punya gereja besar mengajarkan tentang bersyukur. Yang satu pendetanya bukan pendeta pelayan Tuhan, punya perusahaan yang besar ngajarin orang tentang sabar. Saudara saya kasih tahu ya,
akan menjadi lebih mudah kalau Anda punya uang untuk menjadi orang yang sabar. Benar gak? Benar gak, saudara? Ini kita berpikir pakai cara dunia. Ini udah jangan jangan ngomong firman dulu ini. Jadi ketika Tuhan berkata mengenai Taurat, ahli Taurat itu, eh kalau hidup keagamaanmu saja tidak lebih baik dari orang-orang itu, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Dan sekarang kita dipaksa, saudara, dengan duit yang pas-pasan, punya mobil sambil ngisi juga pas-pasan, atau punya motor juga masih mikir kadang ya kan mau ke sini dengan bensin sekian. Nanti kalau di jalan tiba-tiba diserempet, spionnya satu hilang gitu ya, bisa sabar nggak? Gitu kan? Kalau kita punya kaya, spion satu hilang, ngebayar aja 50.000 dah gitu ya. Nah kalau kita nggak punya apa-apa, hilang spion satu. Nah kadang-kadang saudara-saudara ketika seorang pendeta menyampaikan khotbah-khotbah, saya kadang tidak berpikir bahwa realitas di lapangan itu susah ya. Sabar itu susahnya luar biasa, bersyukur itu susahnya luar biasa. Makanya kembali lagi saya tarik, yaitu keselamatan yang bisa buat kita seperti itu, yang bisa buat kita sabar. Jadi Anda tidak melihat lagi, wah pendeta yang naik Pajero, wah pendeta yang naik Alphard, wah pelayan Tuhannya punya perusahaan besar, makanya bisa hidup. Enggak seperti itu. Tapi karena keselamatan Anda bisa mencerna setiap firman Tuhan, Anda bisa menjalani kehidupan dengan baik. Baik. Saya berkata ya, selalu saya ingatkan bahwa lebih gampang mana sih ngasih 1 juta dari kita punya kekayaan 100 juta, atau ngasih 1 juta dari kita punya 1 juta. Ini lebih susah ngasih 1 juta dari punya 1 juta, saudara-saudara. Susahnya luar biasa. Jadi dengan Anda mampu melepaskan uang, Anda akan menjadi orang yang lebih sabar. Itu nggak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Makanya benar ketika kita berkata bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena apa? Ketika Anda berhasil melepas yang namanya mamon itu, melepas apa yang namanya uang itu, Anda akan menjadi orang yang lebih sabar, lebih mudah bersyukur. Hidup ini serasa nggak ada beban, saudara-saudara. Saya berdiri di sini, saya bukan orang yang kaya, saudara-saudara. HP saya ini cuma 2 juta ini. Ya, 2 juta kurang malah sekarang harganya. Di tengah-tengah teman saya bawa iPhone 15 Pro, ya. Benar-benar teman seangkatan saya, di mana teman saya juga udah punya portofolio yang ratusan juta, saya cuma pakai ini. Saya minder enggak. Ketika saya diajak ke bar ya di Jakarta, teman-teman pada minum koktail, pada minum alkohol gitu, saya cuma pesen jus sama ramen udah gitu aja. Dan mereka enggak dorong-dorong saya untuk minum loh, saudara-saudara. Enggak, dia minum lah. Karena ada apa? Ada segan yang daripada Tuhan itu. Sehingga orang nggak mau macem-macem sama kita. Walaupun masuk ke dalam tempat-tempat seperti itu, udah masuk di bar, masuk di apa. Pentingnya untuk menjaga kehidupan kita, saudara-saudara. Dan pentingnya untuk tidak diperbudak dengan uang. Ini akan melepaskan Anda dari segala hal-hal iri, dengki, nggak sabaran, nggak bisa bersyukur. Nah, ketika Anda sudah bisa melepas dari hal-hal seperti itu, barulah Anda bisa mempunyai waktu yang cukup untuk memahami keselamatan. Karena ketika orang masih berkutat dengan masalah-masalah dunia, Anda tidak akan pernah punya waktu untuk bisa memikirkan keselamatan. Percaya saya. Gak bisa punya waktu untuk memikirkan keselamatan. Walaupun Anda di rumah bengong ngopi sambil apalah gitu ya, saudara-saudara di depan teras 2 jam, Anda gak akan bisa terlintas dalam pikiran saya, aku kalau mati nanti masuk mana. Gak akan pernah bisa, saudara-saudara. Baru setelah Anda melepaskan hal-hal itu, baru deh. Baru Anda bisa menerima yang namanya rahmat Tuhan, pencerahan yang daripada Tuhan. Keselamatan itu seperti apa sih? Maka akhirnya Paulus itu ya kan, Paulus yang dulu lahir di keluarga bisa dibilang berada ya, karena dia dibesarkan oleh imam, orang yang termasuk Farisi juga. Pada akhirnya dia bisa berkata seperti ini di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 37. Coba kita buka bersama-sama ya. Roma pasal 8 ayat yang 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Paulus menantang ya. Bukan menantang sih.
bertanya pada jemaat-jemaat, siapa yang bisa ngelepasin kita dari kasih Kristus? Paulus sudah tuliskan semua itu yang buruk-buruk itu. Penindasan lah, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang gitu ya. Ketika saya membaca ini saya mikir, hidup saya sih jauh dari yang namanya kelaparan, ketelanjangan itu jauh, sangat jauh. Dan kalau sampai saat kayak gitu aja saya masih ngeluh untuk pelayanan, wah kurang ajar saya kalau saya bilang gitu ya. Ketika saya pelayanan di Jakarta, saudara-saudara, seminggu itu bisa 4 5 hari di gereja. Jadi 7 hari 5 hari di gereja. Ya, pulangnya jam 10, jam 10, jam 10, jam 9, jam 10 gitu-gitu terus ya. Terus ketika saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak di sana gitu kan, sama orang-orang yang mungkin udah lama di sana, dibilang gini, ya kalau emang kamu udah terlalu banyak bisa kok ditolak, tenang aja, sebenarnya tuh banyak orang di sini, cuman emang katanya itu pengurus tata pelayanannya itu emang nggak mau cari orang aja, kalau ada orang gampang bakal dipakai terus ya. Jadi cerita-cerita seperti ini saudara-saudara yang bikin, oh, jadi sebenarnya saya bisa lari sebenarnya dari pelayanan. Saya bisa mengecilkan gitu, jadi seminggu sekali mungkin ya buat pelayanan gitu. Kan lebih enak gitu ya. Tapi hati kecil saya nggak bisa saudara seperti itu. Saya hidup sampai sekarang ya dengan pekerjaan yang Tuhan berikan gitu ya. Saya berpikir dulu ketika saya kuliah belum keluar akreditasinya, lulus saya juga telat 1 semester gitu ya. Dengan hal yang seperti itu aja Tuhan kasih kerjaan tanpa jeda saudara-saudara. Lulus wisuda dapat pekerjaan gitu kan. Dengan situasi yang tuh yang manusia bilang nggak mungkin gitu ya. Saya juga bukan orang yang kumlot banget gitu ya. Saya juga bukan orang yang sangat pintar gitu ya. Lulus juga telat. Tapi Tuhan kasih pekerjaan yang baik gitu sampai sekarang. Semudah itu loh. Dan kalau ketika orang-orang bicara seperti itu, kemudian saya respon, saya gubris, saya bilang, Bu, saya tolong pelayanannya dikurangi gitu ya. Saya mau fokus pekerjaan gimana-mana. Saya rasa nggak layak gitu, nggak layak. Terlalu besar keselamatan yang Tuhan berikan saudara-saudara. Makanya saya anjurkan ketika Bapak Ibu mulai menjauh dari Tuhan, penat dengan kehidupan ya, suwung ada di rumah gitu ya. Ya, cobalah sekali-kali kabur dulu ke Getsemani, sana di Ungaran sana ya, sendirian. Mungkin dari jam jam 4 pagi sampai jam 12 siang di sana di sana dulu, ngerenung, buka firman Tuhan, matiin HP atau tinggal aja HP-nya di rumah. Tuhan, engkau ini mau apa dalam kehidupanku? Kan gitu ya. Itu di tengah-tengah kompleksnya hidup, masalah kehidupan, gesekan sama tetangga, gesekan sama saudara, atas bawah kena, di gereja pun nggak bisa fokus. Ya, coba cari dulu tempat yang tenang. Kita berusaha untuk bisa mengerti makna bahwa manusia itu hidup di dunia ngapain gitu sih. Masa iya hidup cari makan terus mati, kan nggak seperti itu saudara-saudara. Ya. Nah, lanjut lagi. Seperti ada yang tertulis. Nah, ini saudara. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Paulus ini sudah nulis dan Tuhan sendiri yang berkata di ayat ini ya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tuhan tidak mau tidak pernah menjanjikan kita emang hidup yang wow gitu ya. Tapi ketika menjadi pemberita Injil, Paulus sudah tahu bayarannya apa, diburu oleh maut sepanjang hari. Diburu oleh maut sepanjang hari. Ya, Paulus dalam kitab Filipi kalau nggak salah ya, itu berkata ketika dia dalam pemberitaan firman-Nya yang sangat radikal itu banyak banyak loh pemberita-pemberita firman juga yang pada zaman itu berkata kayak, tuh lihat tuh Paulus, saking radikalnya dipenjara kan akhirnya gitu kan. Dan itu yang mendasari ketika Paulus bilang, baiklah kalau firman itu disampaikan dengan maksud baik, dengan maksud jahat nggak apa-apa lah. Yang penting bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kejadian dalam hidupnya itu dipakai sebagai ini, dalam tanda kutip kesaksian yang buruk gitu ya.
Makanya ketika saya melihat pendeta-pendeta sekarang gitu ya, kalau mungkin agak takut-takut atau gimana dalam kedok berhikmat saudara-saudara ya, saya mengingat kembali ini kejadian si Paulus ini. Dia yang dikata-katain sama rekan-rekannya sendiri nih. Makanya kalau nggak nyampein firman jangan radikal-radikal tuh di penjara kan. Dan dengan kenyataannya Paulus itu hidupnya nggak enak loh, saudara. Penjara, kapal karam, di penjara, kapal karam, di penjara, akhirnya dipenggal. Nah, nggak enak sekali itu, ya kan? Sama dengan dinamika sekarang. Dikit-dikit takut khotbah dia. Dikit-dikit takut jemaatnya hilang gitu kan. Ini baru itu ya saudara-saudara. Bukan takut di penjara, takut jemaatnya hilang saudara-saudara. Ini naboboin, ini naboboin. Sebelum saya di gereja saya yang sekarang, saya sebulan itu di salah satu gereja di Jakarta dekat kosan saya. Kayak saya merasa, wah, ini khotbah motivasi, motivasi, motivasi terus gitu ya. Saudara percaya, saudara akan diselamatkan, saudara percaya bisnis Anda akan maju dalam kasih karunia Tuhan. Saudara nggak salah ya. Saya juga percaya yang namanya teologi kelimpahan itu, tapi dalam teologi kelimpahan yang benar itu ada, yes. Tapi nggak yang seperti ini. Bukan yang motivasi seperti ini, bedanya sama motivator dunia apa gitu ya. Ketika saya konseling dengan rekan saya di remaja di sana, saya bilang kalau mau jadi kaya nggak perlu jadi orang Kristen. Bartender pun kaya saudara-saudara, ya. Bos-bos klub besar juga kaya gitu kan. Ngapain harus ke gereja? Orang-orang Kristen yang punya perusahaan pun kaya. Tapi apa mereka menerapkan nilai Kristen? Gak ada yang tahu. Makanya ketika saya bilang, ya jadi kaya nggak perlu jadi orang Kristen gitu. Nggak perlu jadi orang Kristen. Kamu jadi Kristen buat selamat. Itu aja intinya. Lepas dari segala khotbah yang ada, inti dari semua Alkitab punya keselamatan yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Sudah itu aja titik. Ini kalau ada kelimpahan, diberkati, itu semua bonus, saudara-saudara. Saya harus sampaikan ini supaya kita apa? Nggak sakit hati. Nggak sakit hati. Dulu ketika saya lulus terlambat, saya mikir dalam hati saya salah apa sih Tuhan? Gitu ya. Saya salah apa? Saya lulus terlambat gitu loh. Saya pelayanan, tiap hari pelayanan, pelayanan, pelayanan. Kan engkau bisa ngubah hatiku yang agak malas ini, terus tiba-tiba jadi rajin, kan bisa Tuhan. Tapi kok nggak ada gitu. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa semua hal yang di dunia ini tidak sepenuhnya kehendak Tuhan, saudara, yang terjadi. Loh kok bisa gitu, bilang gitu ya, sok tahu banget ya. Kan semua yang terjadi di dunia ini Tuhan tahu gitu. Enggak saudara-saudara, enggak seperti itu. Ya Tuhan tahu semua hal yang terjadi di dunia ini Tuhan tahu. Tapi terjadinya suatu kejadian itu tidak semuanya atas kehendak Tuhan. Anda mau buktinya? Tuhan berkehendak apa bagi anak-anak Tuhan itu? Hidup benar dan melakukan firman. Sekarang siapa orang Kristen yang hidup benar dan melakukan firman? Ada 10%-nya? Ada 20%-nya? Kok saya nggak yakin? Bisa dibilang lebih dari separuhnya tidak melakukan apa yang Alkitab katakan. Lebih dari separuhnya mengkhianati apa yang Tuhan katakan. Mereka yang datang cuma hari Minggu gitu ya. Dan dalam bisnis kembali ke cara dunia. Itu sangat banyak saudara-saudara. Itu kehendak Tuhan loh. Saya terjadi nggak? Enggak. Makanya ada banyak sekali faktor yang pernah kejadian. Ada kehendak bebas manusia. Ada takdir yaitu yang Tuhan takdirkan, yaitu memang Tuhan lah. Yang ketiga apalagi intervensi iblis ya. Kita nggak bisa mengabaikan hal-hal itu saudara-saudara. Jadi ketika kita dalam keadaan saat ini nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Tuhan, introspeksi diri, minta Tuhan angkat kita. Ya. Tuhan selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Tapi kenyataannya yang namanya God's will ya, kehendak Tuhan itu tidak sepenuhnya terjadi. Terbukti dari firman-firman Tuhan itu ya. Tuhan pengen Israel itu kembali gitu. Tuhan pengen Israel itu jadi baik-baik. Itu nggak terjadi saudara-saudara. Buktinya ketika 40 tahun di padang gurun itu Israel nggak pernah berubah sama sekali. Tuhan kehendaknya apa ya? Jadi Israel yang baik, patuh, menurut. Tapi nggak terjadi itu. Walaupun Tuhan sudah berkehendak mereka ini. Kenapa? Kehendak bebas manusia. Tuhan biarkan itu. Supaya nggak jadi robot. Kan gitu. Nah, kembali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Jadi Paulus berkata terlepas dari semua hal itu
penganiayaan, kelaparan, bla 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 dan segala macamnya hal yang gak enak dalam kehidupan kita gitu ya. Dia tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh karena Tuhan itu telah mengasihi kita, terlepas dari segala kondisi ekonomi yang kita alami, terlepas dari kondisi kesehatan dan mental yang kita alami. Itu yang harus kita ingat supaya kita nggak kepahitan sama Tuhan. Supaya kita ke gereja nggak cuma lihat pendetanya itu bawa mobil apa gitu ya. Supaya kita ke gereja nggak lihat pelayan Tuhannya, pemusiknya itu kehidupan di belakangnya kayak gimana. Itu yang buat kita stay strong di dalam Tuhan. Itu yang buat kita kuat di dalam Tuhan. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini penutup saudara-saudara. Ya, saya mau ingatkan kembali suatu saat ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan, dia lihat pohon ara. Ya, pohon aranya nggak berbuah, saudara-saudara. Nggak tahu, mungkin lagi nggak musimnya atau gimana. Entah dia lagi emosi atau apa, dikutuk, jadi kering. Besokannya langsung kering. Ketika kita sebagai orang Kristen ini tidak bisa menghargai keselamatan, sudah saya bisa pastikan kita nggak berbuah, saudara-saudara. Ketika nggak ada yang dibuah, lebih dari cukuplah itu cerita ketika Yesus melihat pohon ara itu. Maka orang yang tidak menghasilkan buah akan dikutuk. Yang dikutuk bukan dari siapa, bukan dari setan, saudara-saudara. Yang kutuk Tuhan sendiri. Kalau yang kutuk Tuhan sendiri, mau apa kita coba? Bisa kita lihat itu, sehari semalam, pohon yang hijau gitu. Daunnya hijau, saudara-saudara. Daunnya hijau, apa, rimbun. Tapi nggak ada buahnya. Dalam semalam, mati. Jadi kiranya firman ini bisa memberkati kita semua ya, bisa cerna di dalam kehidupan kita. Saya tahu mungkin agak sulit pembahasannya hari ini, tapi yang saya mau sampaikan supaya kita tahu bahwa keselamatan itu sangat mahal harganya, saudara-saudara. Lebih dari apa yang kita bisa pikirkan kan berkaitan dengan kekekalan. 10, 70, 80, 90 tahun kita di dunia ini nggak sebanding dengan beribu-ribu abad yang kita akan alami setelah kematian. Ya,